Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Tapi kalau kita mau beropini, kita tidak boleh menyerang institusi, karena tidak semua institusi itu orangnya busuk semua. Bijaklah berpikir dan bersikap. Masih banyak polisi di daerah yang jauh dari kata mapan. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang. Mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Karena buat saya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Belajar itu kan maksudnya harus yang kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kitanya udah makin baik, pasti bangsanya secara kumulatif akan jadi lebih baik. Najwa Shihab didesak minta maaf ke Polri. Masyarakat pasang badan hingga bela mati-matian. Makin runyam, Najwa Shihab kini diminta tegas oleh sahabat polisi Indonesia untuk meminta maaf ke Polri atas pernyataannya yang dianggap tak pantas dilontarkan. Mbak Najwa Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi seolah polisi Indonesia semuanya sama. Bijaklah berpikir dan bersikap. Masih banyak polisi di daerah yang jauh dari kata mapan. Harusnya kaum jurnalis sekelas Mbak Najwa ini tidak berargumen hanya pada kasusistis, tapi tak pernah melihat kehidupan sebenarnya Polri yang jauh dari ibu kota maupun dari titik gesekan sosial ekonomi. Tidak semua Polri itu seburuk yang ada dalam pikiranmu Mbak Najwa. Jika berani mengambil pembanding yang sepadan dengan oknum instansi. Kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Negeri ini nggak ada polisi, nggak ada masalah. Emangnya kalau nggak ada polisi terus negeri ini bubar, chaos, rusuh? Nggak juga. Masih ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, Satpol PP, Hansip, Ormas, dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang masih peduli terhadap negeri ini. Kabar itu langsung membuat masyarakat justru meradang. Presenter cantik kelahiran Makassar, Najwa Shihab, belakangan santer jadi bahan perbincangan. Hal ini tak lain karena pernyataan Najwa yang singgung soal kehidupan mewah kepolisian Republik Indonesia atau biasa disebut Polri. Kala itu Najwa menyinggung mengenai gaya hedon kehidupan polisi, termasuk keluarga dari para polisi yang kerap memperlihatkan kemewahan. Najwa dengan lantang mengucapkan kritikan pedas hingga menjadi heboh. Polisi ini kerap kali nggak malu dan sungkan mempertontonkan kemewahan atau gaya hidup hedon, kata Najwa. Nggak sungkan pamer kemewahan, dan bukan cuma polisinya, keluarganya juga. Ada istri Kapolres yang nggak malu tuh pamer foto di Instagram naik sepeda dengan harga 300 juta. Di tengah hebohnya ungkapan Najwa tersebut, sahabat polisi Indonesia pun gercep layangkan peringatan. Mereka mendesak Najwa untuk segera meminta maaf pada Polri lantaran pernyataannya dianggap menyesatkan. Kan saya adalah Tengku Zanzabela, Direktur Sosial Budaya Sahabat Polisi Indonesia. Direktur Sosial dan Budaya Sahabat Polisi Indonesia Tengku Zanzabela juga meminta Najwa bersikap lebih objektif dalam memberikan pernyataan. Bijaklah berpikir dan bersikap karena masih banyak polisi di daerah yang hidup jauh dari kata mapan. Cobalah hidup bersama dengan kondisi Polri lebih lama lagi. Pelajari dan cermati apa yang ada. Sebenarnya teliti secara komprehensif dan objektif, tegas Tengku Zanzabela. Tak cukup sampai di situ, Tengku Zanzabela peringatkan Najwa pula untuk tak hanya berkaca soal penanganan Polri terhadap kasus Ferdi Sambo. Sebab menurutnya kinerja Polri sudah dinilai sangatlah meningkat ke arah lebih baik. Berita yang kemudian tersebar luas itu sayangnya tak dapatkan dukungan. Masyarakat justru pasang badan untuk wanita yang akrab disapa Nana itu. Mereka membela Najwa seraya lantang akui berada di sisi Najwa dan sarankan untuk tak perlu meminta maaf. Ngapain minta maaf? Mereka salah tangkap aja nggak pernah minta maaf. Kasus FS aja kayak mbako susur, komen seorang netizen. Ngapain minta maaf? Seharusnya merekalah yang harus introspeksi diri secara keseluruhan, sahut yang lainnya. Sahabat polisi, kenapa nggak polisinya aja yang didesak minta maaf?
Untung nggak Bapak Antasari yang ketua KPK, imbuh netariat lainnya. Sebelum sahabat polisi muncul, Nikita Mirzani lebih dulu menyindir Najwa Shihab. Dalam unggahan di akun Instagram miliknya, nampak menyindir Najwa Shihab atau Nana yang sebelumnya menyebut gaya hidup hedon di kepolisian. Sebagai jurnalis, Mbak Nana tidak boleh menyerang pribadi kepolisian. Kenapa Mbak Nana nggak bilang oknum aja? Kenapa harus global? Menyebutkan institusinya, tulis Nikita Mirzani dalam unggahannya di Instagram dilihat pada Minggu 18 September 2022. Kalau berani, kenapa nggak sebutin aja langsung nama oknumnya yang katanya hedon, lanjutnya lagi. Nikita awalnya setuju dengan pernyataan Nana tentang jangan mau ditakuti dengan pasal. Namun terkait dengan hedon, Nikita lantas bertolak belakang dengan pernyataan itu. Menurutnya masih banyak ibu bayangkari yang terlilit pinjol. Dia juga mempertanyakan apa salah jika seorang polisi mengenakan pakaian bagus. Nggak semua loh begitu, kan masih ada juga loh ibu bayangkari yang kelilit pinjol, kata Nikita Mirzani. Mbak Nana, saya mau tanya deh, emang kalau polisi sama istrinya punya pekerjaan sampingan dan menghasilkan banyak uang, nggak boleh ya? Tanya Nikita Mirzani lagi. Dan kalau polisi emang dari keturunan orang kaya, juga nggak boleh ya pakai pakaian bagus? Apa harus ngegembel bajunya, compang-camping? Tambah Nikita Mirzani kesal. Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan tanggapan Najwa Shihab terkait sindiran dari Nikita Mirzani tersebut. Najwa Shihab tak lepas dari kritik usai menyuarakan pendapatnya tentang polisi hedon. Ada yang keberatan Najwa Shihab menyebut polisi bukan oknum, juga ada yang mendukungnya. Bahkan sosok seperti Nikita Mirzani juga ikut mengomentari kritikan Najwa Shihab. Namun Najwa Shihab punya pegangan atau bukti dalam berargumentasi, termasuk menyoal kritiknya terhadap gaya hedon polisi. Najwa Shihab berpegang pada peraturan larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri. Ada 7 poin larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarga yang tercatat dalam ST30 Si-Hum 34 2019 Div Propam, yaitu 1. Tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial, di kedinasan maupun area publik. 2. Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri, pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat. 3. Tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial. 4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. 5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan. 6. Pemimpin Kasatwil perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis, terutama bayangkari dan keluarga besar Polri. 7. Dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar. Najwa Shihab juga memberikan contoh lewat kehidupan Jenderal Hugeng yang dia sampaikan dalam channel YouTube pribadinya. Najwa Shihab merujuk pada Gus Dur yang menyebut hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. 1 itu patung polisi, 2 adalah polisi tidur, dan ketiga adalah polisi Hugeng atau Jenderal Hugeng. Berbekal hasil perbincangannya dengan istri almarhum Jenderal Hugeng yang dia panggil Eyang Mary, betapa mantan Kapolri itu sangat menjaga amanah agar tidak terjerumus dalam konflik kepentingan. Saat menyuarakan pendapatnya, Najwa Shihab tak menutup mata akan ada serangan. Ketika menerima penghargaan sebagai publik figur inspiratif terpopuler,
Pada Television Award 2022, Najwa Shihab memberikan penjelasan. Sebagai jurnalis, Najwa Shihab mengatakan dirinya hanya menggaungkan suara publik. Perempuan yang akrab disapa Mbak Nana itu mengatakan ada banyak kebenaran yang harus berani dibicarakan. Dalam upaya untuk membicarakan kebenaran, selalu ada usaha untuk merobohkan nyali lewat intimidasi. Beragam intimidasi, macam-macam bentuk intimidasinya. Tapi tujuannya salah satu, membangun rasa ngeri, menakut-nakuti supaya kita berhenti, kata Najwa Shihab. Siapapun bisa mengalami itu, populer karena karya dan juga karena tindakan sehari-hari yang menginspirasi. Inspiratif itu sebenarnya punya daya tukar, karenanya mari rapatkan barisan, mari saling merapatkan nyali, memperjuangkan nilai integritas, toleransi, pentingnya partisipasi. Supaya selalu ada orang-orang di luar sana yang juga menolak berhenti dan terus berani, tegasnya.